Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk kelas G9, mohon maaf untuk pertemuan hari ini, Mister tidak bisa melakukan live virtual meeting ya, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa Mister tinggalkan untuk hari ini. Jadi sebagai gantinya, Mister berikan materi PJJ-nya lewat video rekaman seperti ini. Oke. Adapun nanti untuk presensi silakan ketikkan nama lengkap kalian di kolom komentar yang ada di Classroom. Oke, kalaupun nanti ada pertanyaan, Mister akan tetap standby di situ. Jadi kalau Mister di Classroom untuk chat itu Mister bisa balas gitu ya. Tapi untuk virtual meeting, Mister kayaknya tidak bisa karena Mister sedang di luar gitu ya. Oke, untuk materi hari ini kita masih di bilangan biner. Harusnya kan hari ini Mister berikan berikan kuis kepada kalian satu orang tentang enkripsi data bilangan biner ya, di mana kalian menuliskan nama, tanggal lahir dan bulan gitu ya, beserta tahunnya. Nanti Mister tanyakan ke teman kalian ini atas nama siapa dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita akan lanjut dulu materinya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan biner. Oke, jadi seperti yang kita ketahui juga ya, sama halnya dengan bilangan desimal ya. Kalau dulu di SD penjumlahan itu kan dijumlahin dari atas gitu ya, misalkan bilangan pertama, bilangan kedua, dijumlahin di bawahnya plus atau minus kita jumlahin gitu ya. Nah, itu seperti apa sih prosesnya? Bisa akan coba share screen. Oke, seperti contoh ini, misalkan 20. Mohon maaf ya, Mister pakai mouse jadi kurang bagus nih tulisannya. 20 tambah 15. Oke. Oke. Nah, kalau penjumlahan bilang desimal kan seperti ini. 0 tambah 5 ya, di mana satuan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan. Ya, di sini kita dapat jawaban 5, ini 3. Jadi 20 tambah 15 itu sama dengan 35, di mana 35 ini kalau dengan cara seperti ini ya, ini dijumlahkan dulu, kemudian yang ini jumlahkan ya, seperti itu. Sama halnya juga dengan bilangan biner, nanti caranya seperti ini yang harus kita pahami dulu. Oke, nah seperti apa sih bilangan biner ini? Oke, kita bisa lihat di sini ya, penjumlahan bilangan biner. Oke, seperti bilangan desimal ya, yang tadi Mister katakan, bilangan biner juga dijumlahkan dengan cara yang sama. Pertama-tama yang harus dicermati, ini ada aturannya, tapi bilangan biner ya, dan harus ingat sebetulnya, boleh dicatat dulu lah, ya. Jadi tidak diingat juga, boleh dicatat dulu, cuma sedikit aturannya. Ini aturan dasar dalam penjumlahan bilangan biner, ya, di mana jika 0 ditambah 0 itu hasilnya 0. 0 plus 0 hasilnya 0. Kemudian jika 0 plus 1 hasilnya 1. Dan jika 1 plus 0 hasilnya juga 1. Nah, ada lagi nih. Jika 1 plus 1 bukan jadi 2, tapi 0. Ya, artinya 0 di sini di awal disimpannya, tapi dia akan menyimpan angka 1 di atas untuk angka selanjutnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini sebagai catatannya bahwa jumlah 2 yang terakhir adalah 1 plus 1 plus 1 sama dengan 1, menyimpan angka 1. Jadi kalau misalkan nanti ada 3 angka, 1, gitu ya, di atas kan kita misalkan ada 2 nih, kayak yang tadi gitu ya. 1 plus 1, gitu ya, hasilnya kan 0. Yang terakhirnya otomatis kalau misalkan ada 3 berjejer ke atas gitu ya, maka dia menyimpan 1 lagi. Gitu ya, ini maksudnya. Nanti kita coba contohnya. Nah, ini
contoh bilangan biner untuk angka 91. Ini bilangan biner untuk angka 78. Kita akan coba jumlahkan. Ya, di sini ada angka 1 ditambah 0. Jadi 1 plus 0. Perhatikan angka 1 yang paling pojok kanan dengan angka 0 yang paling pojok kanan juga. Ditambahkan, ya, hasilnya 1. Kemudian 1 tambah 1, hasilnya 0. Lihat di aturan dasarnya 1 plus 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian dia nyimpan 1 di atasnya. Ya, 1 plus 0 kan 1. Jadi 1 plus 1 lagi 0 lagi. Gitu ya. Nyimpan 1 lagi. Ya, sini satunya ada 3 nih. Untuk digit yang keempat. 1 simpan lagi di atas. Gitu ya. Kemudian 1 plus 1 ya sama dengan 0. Simpan lagi di atas 1. 1 plus 0, 1 gitu ya. Kemudian 1 plus 1 yang terakhir nih, 0. Tapi dia menyimpan angka 1. 1 yang digit terakhir sebelah kiri, gitu ya. 1 plus 0 sama dengan 1. Jadi bilangan biner dari 169 untuk ngeceknya adalah coba jumlahkan bilangan desimalnya, benar nggak 91 plus 78 itu 169. Kemudian cek, coba konversi bilangan biner ini, benar nggak? Ini merujuk ke angka 169. Kalau sama, berarti sudah sesuai untuk penyembelahannya. Ya, gitu untuk penyembelahan bilangan biner. Kita akan coba lagi sekarang penyembelahan bilangan binernya, tapi dia terdiri dari beberapa bilangan. Kalau tadi kan cuma 2 bilangan ya, bilangan 1, bilangan kedua. Sekarang ada 5 bilangan di sini. Bilangan 1, bilangan kedua, bilangan 3, bilangan 4, dan bilangan 5. Di mana bilangan 1 ini adalah 11101. Bilangan keduanya 10110, bilangan ketiganya 1100, bilangan keempatnya 11011, bilangan kelimanya 1001. Oke. Untuk menjumlahkannya kita hitung berdasarkan aturan yang berlaku. Aturannya kayak tadi ya. Untuk lebih mudah, kita akan coba menghitungnya perbagian. Karena tadi kita belajar dua bilangan, kita coba hitung bilangan 1 dan 2. Ya. Oke. Jadi kita coba bilangan hitung dulu bilangan 1 dan 2 dihitung nanti hasilnya berapa. Kemudian hasil dari bilangan kedua tadi dijumlahkan dengan bilangan ketiga. Nah, hasil dari situ jumlahkan lagi dengan bilangan keempat. Hasil dari bilangan 1, 2, 3, dan 4 tadi, itu silakan jumlahkan dengan bilangan-bilangan kelima. Nah, setelah itu, berapa hasilnya? Nah, kita akan peroleh hasil itu dari setiap jumlah bilangan. Cocokkan bilangan binernya berapa, ya, kemudian bilangan desimalnya berapa. Kalau sama, berarti sudah benar. Tapi kalau beda, mungkin ada kesalahan di situ. Oke. Jadi seperti ini ya. Kita nanti akan coba hitung dari 5 bilangan yang akan kita jumlahkan ini gitu ya. Ini contoh saja. Kita akan hitung 1 2 3 4 sama 5 ya. Kita akan coba jumlahkan bertahap. Oke. Kita akan coba jumlahkan bilangan 1 dan 2 ya. Oke, hasilnya jumlah bilangan 1 dan 2 ini adalah dari 11101 ditambah 10110, itu hasilnya 110011. Nanti silakan kalian cross check ya, coba sendiri ya untuk hasilnya. Benar nggak? Oke, kalau mister salah silakan koreksi. Kemudian setelah kita ketemu jumlah bilangan 1 dan 2 ini ya, kita akan coba lanjutkan jumlahkan dengan bilangan ketiga. Jadi hasil bilangan 1 2 dijumlahkan dengan bilangan ketiga dan hasilnya adalah 111111. Gitu ya. Hasilnya dijumlahkan lagi dengan bilangan keempat. Dan hasil penjumlahan dengan bilangan keempat diperoleh 1011010. Ya, kemudian terakhir hasil penjumlahan yang keempat kita jumlahkan dengan bilangan yang terakhir, bilangan kelima. Diperoleh hasil 11000011. Kita coba ya, apakah benar hasil penjumlahan tersebut. Kita akan coba ya
bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 ini jika dijumlahkan, ya, hasilnya kan tadi 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, kita akan coba buktikannya dengan bilangan ke desimal, bilangan yang kita tahu lah, yang biasa kita pakai. Ya, dimana bilangan pertama ini 29, bilangan kedua adalah 22, bilangan ketiga 12, bilangan keempat 27, bilangan kelima 9. Dan kalau dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 99. Di mana bilangan biner 99 adalah 11, 0, 0, 0, 11. Pokoknya kalau yang ujungnya 1 pasti ganjil. Ya, silakan kalian cross check lagi untuk perhitungan bilangan ini. Oke. Selanjutnya untuk pengurangan bilangan biner. Tadi sudah penjumlahannya, kemudian pengurangan bilangan binernya. Tidak jauh beda dengan penjumlahan, di mana konsep pengurangan biner ini kita harus mengingat kembali perhitungan desimal, di mana kita mengurangkan digit desimal dengan digit desimal yang lebih kecil. Jika digit desimal yang dikurangkan lebih kecil daripada digit desimal yang akan dikurangi, maka terjadi konsep peminjaman. Yang ini sudah kita tahu ya. Jadi kalau misalkan 1 dikurangi 2 kan nggak bisa. Kita pinjam ke yang di depannya, gitu ya. Ke yang sebelahnya, bukan di depan, ke yang sebelahnya. Sehingga menjadi angka yang lebih besar. Oke, langsung saja. Ini bentuk umumnya, ya. Berbeda dengan yang tadi kan, gitu ya. 1 tambah 1 jadi 0 nyimpen 1. Nah, kalau di pengurangan, lihat 0 kurangi 0 sama dengan 0, 1 kurangi 0 sama dengan 1, 1 kurangi 1 sama dengan 0. Jika 0 dikurangi 1 sama dengan 1, ya, meminjam 1 dari digit sebelahnya. Gitu ya. Jadi meminjam digit 1, jadi angka 1 itu ke sebelahnya. Jadi kalau di bilangan desimal kan misalkan yang puluhan jadi berapa gitu ya pinjamnya. Tapi kalau di biner karena hanya 2 angka ya 1. Kalau nggak 0 ya 1 gitu ya. Peminjamannya seperti itu. Kita akan coba masuk ke contoh. Ada bilangan 1111 011. Bentuk desimal dari 123, 123. Dan 101 001 bentuk desimal dari 41. Kalau kita coba kurangkan, ya, hasilnya 0100, ya kalau di belakang nih 01000101. Kalau di depan dari sebelah kiri 1010010. Ya, kita hitung ini, gitu ya. Yang ini sejajarkan dengan yang paling pinggir, di mana 1 gitu ya dikurangi 1 hasilnya 0. Kemudian 1 dikurangi 0 hasilnya 1 yang kedua. Ya, kemudian 0 kurangi 0 hasilnya 0 untuk bilangan ketiga. Kemudian 1 kurangi 1 hasilnya 0 juga untuk bilangan keempat. Ya, kemudian 1 kurangi 0 hasilnya 1. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah berapa nih? 1, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisa 1 yang di depannya, yang terakhir, yang paling pojok itu adalah angka 1. Kita simpan di angka 1 di sini. Ya, tadi sudah selesai ya, karena sudah dipinjam gitu ya. Yang pada saat 0 dikurangi 1 kan tidak bisa. 0 dikurangi 1. Ya, gitu ya. Jadi dia bisa minjem 1 digit. Gitu ya. Ke sebelahnya, jadi yang terakhir tidak bisa. Jadi tinggal masukkan saja angka 1. Nah, cara perhitungannya, ya, 0 kolom ketiga menjadi 0, sudah dipinjam. Ini penjelasannya, yang 111101 desimalnya 61. 10010 desimal dari 18. Gitu ya. Oke. Jika kita kurangi, gitu ya. Ini contoh selanjutnya, yang 61 dikurangi 18. Ya, hasilnya 43. Bilangan binernya
101011. Oke, untuk lebih mudahnya sih bilangan biner ini kalian cari tahu dulu bilangan desimalnya berapa, silakan kurangi bilangan desimalnya, nanti cari hasil dari bilangan desimal tersebut rubah ke bilangan biner. Cara mudahnya seperti itu. Oke, sebetulnya untuk bilangan biner ini sendiri gitu ya, hanya kita tahu, kita paham cara perhitungannya, cara pengurangannya. Oke, untuk bilangan lebih dalamnya nanti ini bisa kalian pelajari gitu ya di bagian sistem operasi aritmatika kalau kalian melanjutkan sekolah ke SMK dengan jurusan teknologi komputer gitu ya. Oke, nanti kalian akan Mister berikan soal ya, soal dalam berupa Google Docs gitu ya, soal-soal, silakan kalian isi soal-soal tersebut gitu ya. Langsung saja isi di Google Doc dan kalian kumpulkan kembali ke kantong tugas yang Mister munculkan setelah materi ini Mister sampaikan. Sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan, jika ingin ada ditanyakan silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Mister akan standby di situ. Kalau misalkan kalian bertanyanya di luar jam, Mister juga akan jawab coba di luar jam. Tapi untuk menjawab di kolom komentar pasti ada delay, tidak akan langsung jawab langsung karena berbeda gitu ya. Karena kalau misalkan kita ngirim di classroom yang Mister sudah coba, itu ada delay beberapa menit gitu ya. Nah, seperti itu saja untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika hari ini Mister tidak bisa memberikan virtual meet secara langsung. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan kerjakan untuk tugas hari ini latihannya di kantung tugas yang sudah Mister sediakan. Tetap jaga kesehatannya, sampai ketemu lagi minggu depan, tetap semangat. Bye semua.